Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas atau mempelajari tentang babul iqrob, yaitu bab yang menerangkan tentang iqrob suatu kalimat. Jadi dalam ilmu nahwu itu ataupun salah satu fungsi daripada ilmu nahwu itu adalah untuk mengetahui iqrob haraf yang terakhir dari suatu kalimat. Bagaimana iqrob haraf akhir dari suatu kalimat? Nah, untuk menjawab pertanyaan yang barusan, yaitu dengan mempelajari ilmu nahwu, lebih tepatnya dijelaskan di dalam bab iqrob. Jadi bab iqrob ini sangatlah penting untuk dipelajari di dalam ilmu nahwu. Jadi ketika kita sudah paham, sudah mengerti tentang bab iqrob, maka insya Allah kedepannya kita akan bisa secara lancar membaca kalimat-kalimat yang berbahasa Arab dengan terhindar daripada kesalahan. Makanya untuk sekarang kita akan mempelajari tentang babul iqrob, yaitu bab yang mengetahui tentang haraf akhir dari suatu kalimat, bagaimana ketentuan iqrobnya. Sebelum lebih jauh, kita akan perkenalan terlebih dahulu tentang babul iqrob. Apa sih yang dimaksud dengan iqrob? Apa sih pengertian ataupun patokan daripada iqrob itu sendiri? Nah, di dalam kitab Jurumiyah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan iqrob adalah taghyiru awakhiril kalimi likhtilafil awamil dahilati alaiha lafdon aw takdiron. Berubahnya haraf akhir daripada suatu kalimat. Kenapa bisa berubah haraf akhir daripada suatu kalimat? Likhtilafil awamil dahilati, karena berbeda amil yang masuk terhadap kalimat tersebut. Jadi yang menyebabkan haraf akhir suatu kalimat berubah, itu adalah sababiahnya apa? Amil. Sababiahnya itu apa? Amil. Jadi sekali lagi, yang menyebabkan haraf akhir dari suatu kalimat berubah itu adalah apa? Amil. Jadi ada kalanya amil itu memerintahkan haraf akhir dari suatu kalimat itu dirofahkan, ada kalanya memerintahkan untuk nasab, khofat, dan juga JR. Nanti akan dijelaskan lebih terperinci. Sekali lagi, yang dimaksud dengan iqrob itu adalah taghyiru awakhiril kalimi, berubahnya haraf akhir daripada suatu kalimat karena berbeda amil yang masuk terhadap kalimat tersebut. Lafdon au takdiron, baik berubah secara lafdi, terlihat berubahnya, ataupun secara takdiri, tidak terlihat secara mata telanjang. Kita akan masuk contoh supaya lebih jelas. Misal ada lafaz zaid. Misalnya lafaz zaid. Haraf akhir ataupun huruf akhir dari lafaz zaid
apa? Dal. Nah, haraf akhir dari lafaz zaid yaitu dal bisa berubah. Yang tadi dikatakan yang menyebabkannya adalah amil yang masuk terhadap lafaz zaid itu berbeda-beda. Misal lafaz amilnya adalah lafaz jaa. Nah, ketika amil yang masuk terhadap lafaz zaid, semisalnya lafaz jaa yaitu kalimat fiil yang mabni fa'il, maka lafaz jaa yang merupakan kalimat fiil mabni fa'il memerintah lafaz yang ada sesudahnya dirofakkan. Misal jaidun, jaa jaidun. Nah, dal di sini i'rabnya dirofakkan karena apa? Karena amilnya memerintahkan rofa itu lafaz jaa yang merupakan fiil mabni fa'il. Contoh lagi amil yang lainnya. Misal bukan lafaz jaa tapi lafaz ro'aitu. Nah, ketika amil yang masuk terhadap lafaz zaid semisal lafaz ro'aitu. Apa itu ro'aitu? Kumpulan fiil dan fa'il. Apa tuntutan dari kumpulan fiil dan fa'il dari lafaz ro'aitu? Tuntutannya adalah menjadikan lafaz yang sesudahnya itu dinasobkan. Gimana kan? Dinasobkan. Tarkibannya menjadi maf'ul bih, dibaca zaidan, ro'aitu zaidan. Nah, sekarang huruf dal dinasobkan. Yang menyebabkan zaidan dinasobkan sekali lagi karena apa? Karena amilnya memerintahkan nasob, yaitu lafaz ro'aitu. Kemudian sekarang amil yang lain. Misal lafaz marortu. Nah, ketika amil yang masuk terhadap lafaz zaid semisal lafaz marortu. Apa itu marortu? Marortu itu adalah fiil lazim yang dimuta'addikan dengan haraf zarba. Apa tuntutannya? Tuntutannya yaitu dikhofadkan atau dijerkan. Dibaca marortu bi zaidin. Nah, sekarang huruf dal dalam lafaz zaid i'rabnya dikhofadkan ataupun dijerkan karena amilnya memerintahkan jr. Dibaca marortu bi zaidin. Nah, kita masuk lagi ke pengertian daripada i'rab. Tadi disebutkan bahwa yang dimaksud pengertian i'rab itu adalah tagyiru awahiril kalimah, berubahnya haraf akhir dari suatu kalimat. Tadi seperti dal, dun dan din berubah. Karena apa? Karena berbeda amil yang masuk terhadap kalimat tersebut. Jadi tingkah ataupun keadaan berubahnya haraf akhir dari suatu kalimat karena berbeda amil yang masuk terhadap kalimat tersebut disebut dengan apa? I'rab. Gitu ya, bisa dimengerti? Ini maksud dengan i'rab. Terus selanjutnya
Wa aqsamuhu, oh belum, lafdon au takdiron, belum dijelaskan. Lafdon au takdiron, berubah lafdi ataupun berubah takdiri. Yang dimaksud dengan berubah lafdi adalah berubah yang terlihat, seperti tadi Zaidun, Zaidan, Zaidin, terlihat berubahnya harap dal terlihat. Sekarang yang takdiri yang tidak terlihat, secara kasat mata tidak terlihat, tapi kalau secara secara diteliti secara lebih ekstra itu adalah berubah. Misal lafaz Musa. Nah, lafaz Musa, harap akhir dari lafaz Musa apa? Alif ya, alif bengkok. Alif bengkok, Musa alif bengkok. Nah, ketika lafaz semisal lafaz Musa dimasuki amil yang memerintahkan rofa, contoh jaa, atau memerintahkan nasab ro'aytu, atau memerintah jr marartu bi, maka secara kasat mata tidak terlihat apanya, perubahannya tidak terlihat. Coba sama-sama kita baca. Ja'a Musa ro'aitu Musa marartu bi Musa. Terlihat tidak perubahannya? Tidak terlihat. Nah, itu disebut dengan berubah takdiri, berubah takdiri, berubah yang tidak terlihat padahal berubah. Dan wa aqsamuhu arba'atun rabbun wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Nah, sekarang kita kan bersama-sama mengetahui tentang pembagian daripada i'rab. I'rab semuanya ada berapa? 4. Yang pertama adalah i'rab rofa, yang kedua i'rab nasab, yang ketiga i'rab khafad, dan yang keempat i'rab jazm. Nah, i'rab semuanya ada 4. I'rab rofa, nasab, khafad, dan juga jazm. Nah, dari keempat jenis i'rab ini terbagi menjadi berapa bagian? 2 bagian, terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama disebut dengan i'rab muhtas, yang kedua i'rab mustarof. I'rab muhtas artinya i'rab yang khusus. I'rab yang khusus. Kalau i'rab mustarof, i'rab yang kalau bahasa Sundanya itu rerejengan. Jadi di sana ada, di sini ada. Gitu. I'rab mustarof bersama-sama. Kembali lagi, i'rab yang 4 jenis jenis i'rab yang 4 ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada i'rab muhtas, yang kedua i'rab mustarof. I'rab muhtas terbagi menjadi berapa bagian? 2 bagian. Yang pertama adalah muhtasun bil ismi, yang kedua adalah muhtasun bil fi'li. Muhtasun bil ismi, muhtasun bil fi'li. Muhtasun bil ismi artinya i'rab tersebut tangtu masuknya terhadap kalimat isim. Jadi i'rab tersebut di dalam kalimat fi'il tidak ada, khusus itu mah i'rabnya di dalam kalimat isim.
Ada berapa? Ada satu, yaitu i'rab apa? I'rab khafad. Nah, i'rab khafad ini khusus adanya di dalam kalimat isim. Kalau di dalam kalimat fi'il tidak ada. Yang kedua, mukhtasun bil fi'li, artinya i'rab tersebut khusus adanya di dalam kalimat fi'il. Kalau di dalam kalimat isim tidak ada. Apa itu? I'rab jazm. Ada satu i'rab jazm. Kemudian yang termasuk i'rab mustarok ada berapa? Ada dua. Yang pertama adalah i'rab rofa, yang kedua i'rab nasab. Nah, i'rab mustarok, i'rab yang heureujeungan di dalam kalimat isim ada, di dalam kalimat fi'il juga ada, yaitu i'rab rofa dan i'rab nasab. Jadi di dalam i'rab rofa dan i'rab nasab di dalam kalimat isim ada, di dalam kalimat fi'il juga ada. Maka setelah kita membagi satu sama lain, menghasilkan satu kesimpulan bahwa i'rab yang ada di dalam kalimat isim dan juga i'rab di dalam kalimat fi'il semuanya ada berapa? 3. Satu sama lain semuanya ada 3. Di dalam kalimat isim i'rab apa saja? Yang pertama adalah rofa, yang kedua nasab, dan yang ketiga khafad. Di dalam kalimat fi'il ada 3 sama. Yang pertama adalah rofa, yang kedua nasab, dan yang ketiga adalah jazm. Bisa dimengerti? Itulah penjelasan tentang babul i'rab. Nah, mungkin untuk pembelajaran kita kali ini dicukupkan sekian, nanti dihafalkan supaya kita bisa paham semuanya, bisa mengerti. Mungkin pelajaran saat ini dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.